Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Di awal tahun 2022 ini kita pasti sudah memiliki rencana-rencana untuk ke depan. Rencana untuk pekerjaan kita yang lebih baik, pekerjaan juga untuk anak-anak, untuk kebutuhan keluarga. Rencana mungkin untuk menabung atau mungkin rencana untuk pengobatan kesehatan kita. Dan kita juga mungkin akan melakukan rencana yang tertunda pada waktu tahun yang lalu. Namun saya yakin dan percaya hanya rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Karena kasih Tuhan sangat luar biasa dan tidak terduga oleh manusia. Mari kita mensyukuri dan mengagumi kasih-Nya. Ku kagum hormat akan Engkau. Pikiran dan segala yang kita lakukan untuk merendahkan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu setiap hari. Di awal tahun ini, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang pernah kami terima, yang pernah kami alami di tahun yang lalu. Dan itu semua menjadi introspeksi dan pengakuan kami bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, yang senantiasa menyertai kami dan memberikan yang terbaik untuk masa depan kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, dan memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, dan memberikan kami pengharapan di saat kami merasa lelah. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin menerima makanan rohani untuk menguatkan hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Roh-Mu pada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita sudah bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu di Kamis yang kedua. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang mungkin pernah kita dengar atau kita alami, yaitu kata euforia. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, euforia diartikan dengan perasaan gembira atau perasaan bahagia dan perasaan bangga yang berlebihan. Perasaan ini muncul dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa tahun setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membahagiakan atau membanggakan. Misalkan, ketika seorang mahasiswa mendapatkan prestasi akademis yang baik hingga ia meraih predikat cum laude, ia bisa merasakan kebahagiaan atau kebanggaan itu tidak hanya pada hari di mana ia menerima predikat itu, tetapi perasaan itu bisa muncul dalam waktu yang cukup lama. Bahkan perasaan itu bisa muncul sampai bertahun-tahun lamanya. Dia masih terus teringat bahwa dirinya adalah mahasiswa yang berprestasi dan mendapatkan predikat cum laude. Atau dengan contoh yang lainnya, ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu yang membawa dampak baik bagi lingkungan sekitarnya, bagi orang yang banyak, atau peristiwa bahagia lainnya, ternyata rasa bahagia itu bisa bertahan di dalam hatinya sampai waktu yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, secara positif perasaan ini memicu semangat untuk bertindak, bekerja, atau melakukan segala sesuatu dengan baik bahkan maksimal. Tetapi ternyata juga ada sisi negatifnya, yaitu ternyata perasaan euforia bisa menjadi batu sandungan bagi orang itu sendiri, bagi kita sendiri, ketika nantinya kita diperhadapkan kepada tantangan, ujian, atau pencobaan. Oleh karena itu, kita perlu waspada dengan euforia, agar kita tetap siap dan tidak jatuh saat tantangan atau ujian datang kepada kita. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Pada ibadah tengah minggu ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia.
Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita, Tuhan Yesus yang baru saja mengalami peristiwa baptisan, pada ayat yang pertama dikatakan bahwa setelah peristiwa baptisan itu, ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sendiri yang memimpin dia ke padang gurun selama 40 hari lamanya. Dan di sana ia mengalami pencobaan. Ada 3 pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Pencobaan yang pertama adalah ketika ia lapar, iblis memerintahkan dia untuk mengubah batu menjadi roti. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa pencobaan pertama yang dihadapi oleh manusia tidak lain adalah kebutuhan perut atau kebutuhan jasmani. Ya, harus diakui betapa lemahnya jasmani kita, tubuh kita, sehingga ketika kita sudah diperhadapkan pada kebutuhan jasmani, kita menjadi mudah jatuh di dalam pencobaan. Namun di dalam teks ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus diperintahkan untuk mengubah batu menjadi roti dalam kondisi lapar yang sedang ia alami, ia justru berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada firman Tuhan yang harus lebih kita patuhi daripada perintah si jahat yang menggoda kita melalui kebutuhan jasmani kita. Maka ini sesungguhnya soal ketaatan, bukan semata-mata soal kebutuhan perut, kebutuhan jasmani kita. Oleh karena itu, kita justru dapat menyimpulkan, ketika kita sedang diperhadapkan pada kebutuhan jasmani, kebutuhan perut kita, janganlah kita tunduk pada perintah si jahat, sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Janganlah kita mengorbankan kebenaran di dalam firman Tuhan yang mengandung perintah untuk kita taati demi kebutuhan perut kita semata. Itulah poin utama pada peristiwa pencobaan yang pertama. Pada pencobaan yang kedua, Tuhan Yesus diperhadapkan pada kekuasaan dan kemuliaan dunia. Kemudian iblis mengatakan bahwa ia sanggup memberikan itu semua kepada Tuhan Yesus jika Tuhan Yesus menyembah iblis, menyembah si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, soal kekuasaan
ternyata bisa menjadi pencobaan bagi orang beriman. Seringkali manusia juga jatuh hingga ia mengorbankan iman mereka demi kekuasaan dan kemuliaan dunia. Maka di pencobaan yang kedua ini Tuhan Yesus menjawab bahwa hanya kepada Tuhan Allah saja manusia harus menyembah dan berbakti. Ini menekankan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi manusia yang mengorbankan iman kita dengan menyembah si jahat demi kemuliaan dan kekuasaan dunia. Karena taruhannya adalah menggadaikan keselamatan yang sudah kita terima dengan kemuliaan dan kekuasaan dunia yang sifatnya sementara. Janganlah kita menukar apa yang kekal dengan sesuatu yang bersifat fana atau sementara. Lalu pada pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus ditantang untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, yang untuk membuktikan bahwa dialah anak Allah yang tentu tidak akan dibiarkan terjatuh, bahkan dilindungi oleh para malaikat. Pada pencobaan yang ketiga ini pun Tuhan Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa makna perkataan Tuhan Yesus? Ayat 12 Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, ternyata di bawahnya ada catatan kaki yang terhubung pada kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 yang menceritakan kisah bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian dan terhubung di Keluaran 17 ketika mereka ada di masa di mana bangsa Israel mengalami kehausan dan di sana mereka mencobai Tuhan Allah untuk memberikan mereka air minum. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mencobai Tuhan adalah ketika kita memerintah Tuhan untuk melakukan kehendak kita semata. Dan itu kita lakukan dengan tujuan untuk membuktikan kuasa Tuhan. Bukankah ini terbalik? Bukankah seharusnya kita yang menuruti, menaati, mematuhi, mengikuti perintah Tuhan? Nah, oleh karena itu ada perbedaan antara meminta adalah pengharapan kita kepada Tuhan dengan sikap memerintah Tuhan. Kita boleh memohon, meminta, dan berharap kepada Tuhan agar Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Tetapi harus diikuti dengan keberserahan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberi jawaban yang berbeda, memberi dengan cara yang berbeda, kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap setia beriman kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus bisa menghadapi situasi pencobaan di padang gurun sedemikian rupa? Saya kira jawabannya sederhana. Tuhan Yesus tidak jatuh pada euforia sebagai anak Allah. Ya, ia adalah anak Allah. Tetapi ia tetap menjaga dirinya agar waspada dan siap siaga bahwa statusnya sebagai anak Allah yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak lepas, tidak menjauhkan dia dari ujian atau pencobaan. Maka mari kita merenungkan, demikian pula dengan kita yang disebut sebagai anak-anak Allah.
status yang kita sandang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata tidak menjauhkan kita dari ujian dan pencobaan. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jaga hati, jaga diri kita, agar jangan sampai kita jatuh pada euforia sebagai anak-anak Allah, sehingga justru itu membuat kita gagal saat menghadapi ujian. Baik ujian kebutuhan jasmani, ujian ketika diperhadapkan kepada kekuasaan dan kemuliaan dunia, maupun ujian untuk mencobai Tuhan kita. Ayat terakhir di sana dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini berarti sebagai anak-anak Allah, kita akan terus-menerus diperhadapkan pada tantangan, ujian, maupun pencobaan. Dan si jahat atau iblis menunggu waktu yang baik untuk mencobai kita. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jaga diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga status yang kita sandang, yaitu anak-anak Allah yang telah menerima pengurapan Roh Kudus, justru menolong kita untuk menghadapi setiap ujian dan pencobaan yang kapanpun sewaktu-waktu datang kepada kita. Amin. Sebab rancangannya adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan kita pengharapan di hari depan. Ya, kita boleh mempunyai banyak rencana, tetapi kita yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan dan menerima rencana-rencana Tuhan yang Tuhan berikan buat kita dengan waktunya dan dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengakui kehadiran Tuhan atas hidup kita dengan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Setiap hati kami
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami masih diperkenan Tuhan untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara virtual. Kami mengucap syukur pula untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa kami anak-anak Allah sesungguhnya tidak pernah jauh dari ujian maupun pencobaan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan agar kami senantiasa siap siaga. Kami senantiasa menjaga hati dan diri kami sedemikian rupa, sehingga ketika tantangan, ujian, dan pencobaan itu datang dalam bentuk apapun, kami bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang harus berobat dalam jangka waktu yang tidak singkat untuk memulihkan tubuh mereka. Mari Tuhan, kami mohon kiranya tangan Tuhan terulur menjamah setiap saudara-saudara kami, menjamah setiap jemaat-Mu, sehingga melalui perkenanan Tuhan dan melalui cinta kasih Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh disembuhkan dan menjalani setiap proses pengobatan dengan sabar dan berserah pada pertolongan Tuhan. Berkati pula setiap anggota keluarga yang mendampingi, berikan mereka juga cinta kasih dan kesabaran, sehingga mereka boleh mendampingi setiap anggota keluarganya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan keluarga demi keluarga. Mereka yang bergumul dengan kebutuhan pokok, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan relasi antar anggota keluarga, mereka yang bergumul dengan berbagai kerinduan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memandang kepada keluarga demi keluarga. Oleh karena itu hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Hingga kehadiran Tuhan inilah yang menolong setiap jemaat Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan ini tanpa kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Sampai pada waktunya nanti ketika Tuhan menyatakan kuasa dan jawaban atas pergumulan mereka, mereka boleh senantiasa bersyukur karena karya Tuhan tidak pernah terhenti dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kami berdoa baik yang ada di pusat maupun di cabang. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan ini boleh terus menyampaikan maksud Tuhan untuk melayani umat, bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kehadiran gereja Tuhan ini pun boleh memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah tengah minggu ini. Oleh karena itu kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.